Baru 2 bulan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, sebetulnya perbedaan antara Prabowo dan Jokowi sudah tampak kentara. Jokowi itu irit bicara, baik di dalam negeri apalagi di luar negeri. Prabowo lebih suka bicara dan apa adanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekarang lagi trending pula cap Prabowo omon-omon. Padahal istilah omon-omon itu istilah yang dipopulerkan sendiri oleh Prabowo dulunya untuk Anies Baswedan. Istilah ini untuk orang yang bicara sampai ke langit, tapi apa yang dikerjakannya masih di bumi. Bicara wah, tapi kerja nol. Di sidang negara anggota D8, Erdogan sampai keluar sidang saat Prabowo bicara soal dunia Islam, Palestina, dan standar ganda HAM yang diterapkan oleh Barat. Ada yang menilai Erdogan keluar sidang karena omongan Prabowo tak sesuai dengan kenyataan yang diambil oleh Indonesia selama ini soal dunia Islam dan Palestina. Anwar Ibrahim justru memuji apa yang disampaikan oleh Prabowo karena itu adalah kebenaran meskipun pahit. Anwar Ibrahim tentu tak seperti Erdogan karena dia sahabat dengan Prabowo, tapi pernyataan Prabowo itu mesti dibuktikan nantinya. Presiden Prabowo mungkin lupa bahwa ia baru 2 bulan saja menjabat. Sudah berlalu presiden-presiden sebelumnya yang peranannya terhadap dunia Islam dan Palestina terbilang normatif saja. Sementara Erdogan sudah 20 tahun lebih menjadi orang nomor 1 di Turki dan seperti jadi simbol tokoh Islam dunia yang paling berpengaruh. Umat Islam Indonesia saja tak sedikit yang mengidolakan Erdogan ini. Erdogan mungkin sudah sampai pada tahap tak mau lagi banyak bicara, tapi lebih pada tindakan yang nyata di lapangan. Keterlibatan langsung Turki di Suriah boleh jadi adalah bukti. Masih dari luar negeri, di hadapan para mahasiswa Universitas Al-Azhar, Prabowo bicara lantang soal memaafkan koruptor asal mau mengembalikan uang negara. Bahkan Prabowo mau melakukan secara diam-diam kalau koruptor yang mau mengembalikan uang negara itu merasa malu diketahui oleh publik. Omongan Prabowo ini sontak saja menjadi polemik di tengah publik. Mahfud MD mengaku tak setuju dengan ide seperti itu. Itu tak sejalan dengan undang-undang. Yusril Iza Mahendra menilai Presiden bisa melakukan itu karena ada hak grasi, amnesti, dan abolisi yang diatur Undang-Undang Dasar. Jadi lebih kuat. Itulah kalau dua ahli hukum sudah beropini. Jangan sampai pula polemik boleh dan tidaknya koruptor dimaafkan terlalu menyita energi kita sementara koruptor itu sendiri tak ada yang mau meminta maaf dan tak ada pula yang mau mengembalikan keuangan negara. Atau tindakan terhadap para koruptor ini setengah hati dan kurang bertaji selama ini sehingga para koruptor ini masih bebas melakukan tindakannya. Terima saja keduanya kalau memang koruptor yang mau bertobat itu ada dan yang tak mau bertobat lakukan tindakan hukum sesuai undang-undang. Sejak reformasi, korupsi ini memang belum terkikis sampai ke akar-akarnya. Pembicaraan Prabowo yang juga menuai pro kontra apalagi kalau bukan pengembalian pemilihan pilkada melalui mekanisme di DPRD karena alasan mahalnya ongkos pilkada secara langsung. Ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan di acara Golkar sebagai respon dari sambutan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Bahkan saking bersemangatnya Prabowo, ia ingin sekali ketuk palu dalam acara Golkar itu, saking banyaknya ketua umum parpol yang hadir saat itu. Gerakan penolakan pilkada lewat DPRD ini mulai terdengar dari PDIP, Civil Society, dan sampai saat ini masih menjadi pembicaraan yang hangat. Presiden Prabowo akan terus berbicara kebenaran apa adanya yang menurut dia benar, bahkan tak sekedar berbicara, tapi juga menunjukkan apa langkah yang akan dia lakukan. Ia tak segan-segan juga ikut berwacana. Ia juga memberikan batas waktu 6 bulan untuk melihat apa hasil kerja yang ia lakukan. Baru 2 bulan saja, sudah banyak wacana apalagi nanti 6 bulan. Makin dinamis. Bagian komunikasi Presiden benar-benar harus sigap menanggapi segala pembicaraan yang dimunculkan oleh sang Presiden. Jangan sampai tak ada pula perimbangannya dari pihak istana. Era Presiden Jokowi benar-benar sudah berlalu. Ini era Presiden Prabowo.
Wacana bisa jadi akan diproduksi lebih banyak, media bakal lebih ribut, tak ada lagi buzzer atau influencer yang disewa untuk membela pemerintah, menjawab kritikan terhadap pemerintah. Pembatalan pameran lukisan di Galeri Nasional karya Yos Suprapto menjadi trending topik. Lukisan Raja Jawa paling disorot, itu pasti bukan Prabowo. Kenaikan PPN dari 11% ke 12% juga dikritik habis-habisan. Dikritik oleh yang dulu mengusulkan yakni PDIP. Residu-residu yang seperti ini masih akan terus terjadi dan Prabowo sudah berjanji 6 bulan untuk membereskan semuanya.